Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Kusmiati dengan nomor NIM 4103 2107 18 2004 akan mempresentasikan mata kuliah analisis dan pengembangan kurikulum PAUD. Yang akan saya paparkan di sini adalah pengertian daripada kurikulum 1976, sejarah kurikulum 1976, program kurikulum 1976, bentuk pengelompokan anak 1976, tujuan khusus kurikulum 1976. Pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum adalah pembelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar suatu periode jenjang pendidikan. 2. Merupakan subjek dan bahan pelajaran di mana diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Itu adalah secara singkat pengertian daripada kurikulum. Sekarang saya akan bahas sedikit tentang sejarah kurikulum 1976, khususnya pada tujuan instruksional taman kanak-kanak atau tujuan lembaga pendidikan yang ditetapkan melalui SK Pendidikan nomor 054-U-1977. Pasal 4 adalah agar anak setelah menyelesaikan pendidikannya, 1. Memiliki sifat-sifat dasar sebagai pribadi yang bertanggung jawab, warga negara yang baik. 2. Sehat dan sejahtera jasmani dan rohani. 3. Memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap dasar yang diperlukan untuk 1. Bergaul dan berkomunikasi di masyarakat dan lingkungannya. 2. Secara fisik, emosional, intelektual, dan sosial siap memasuki sekolah dasar atau SD. 3. Dapat mengembangkan kepribadiannya sesuai dengan prinsip pendidikan seumur hidup. Itu adalah sekilas tentang sejarah kurikulum 1976. Sekarang program yang ada pada kurikulum 1976. Program kurikulum pada tahun 1976 terdiri dari 8 bidang pengembangan, yaitu 1. Bidang pengembangan pendidikan moral Pancasila. 2. Bidang pengembangan kegiatan atau bermain bebas. 3. Bidang pengembangan pendidikan bahasa. 4. Bidang pengembangan pengenalan lingkungan hidup. 5. Bidang pengembangan ungkapan kreatif. 6. Bidang pengembangan olahraga pendidikan, pengembangan pendidikan olahraga. 7. Bidang pengembangan pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. Dan terakhir 8. Bidang pengembangan pendidikan sekolatik. Itu adalah program dari kurikulum 1976. Sekarang bentuk pengelompokan anak. Anak dikelompokkan atau pengelompokan yang diatur dalam kurikulum 1976 adalah sebagai berikut. 1. Tingkat A, anak usia 3-4 tahun. 2. Tingkat B, untuk anak usia 4-5 tahun. Nomor 3, tingkat C untuk anak usia sampai 5-6 tahun. Itu adalah pengelompokan daripada kurikulum 1976, terdiri daripada 3 kelompok. Sekarang tujuan khusus daripada kurikulum 1976. Tujuan khusus yang diharapkan setelah anak menyelesaikan pendidikan di bidang pengetahuan, anak akan memiliki bekal dasar untuk 1. Dasar-dasar kewarganegaraan dan pemerintah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Agama yang dianutnya
Berikutnya 3. Bahasa Indonesia maupun bahasa daerah dan penggunaannya sebagai alat komunikasi. 4. Prinsip-prinsip dasar ke arah pelajaran membaca menulis dan matematika permulaan. 5. Gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya sekarang maupun di waktu yang akan lampau. 6. Gejala dan peristiwa sosial sekarang maupun di waktu yang lampau. 7. Beberapa unsur kebudayaan dan tradisi nasional, pengertian yang sederhana tentang kesejahteraan keluarga dan kesehatan. 8. Berbagai bidang pekerjaan yang terdapat di masyarakat sekitarnya. Untuk di bidang keterampilan, beberapa bekal dasar yang diharapkan pada anak dapat 1. Menggunakan bahasa Indonesia atau daerah sebagai alat komunikasi. 2. Bekerja sama dengan orang lain dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bersama. 3. Memecahkan masalah yang sederhana. 4. Memiliki ketepatan dan kemantapan sikap dan gerak dasar bagi keterampilan olahraga. 5. Memiliki keterampilan elementer dalam bidang kesenian. 6. Memiliki keterampilan elementer dalam segi kesejahteraan keluarga, pemeliharaan kesehatan. 3. Untuk bidang nilai dan sikap bekal dasar yang dikembangkan mencakup 1. Bertingkah laku sesuai dengan Pancasila. 2. Mengikuti agama yang dianutnya dan menghormati agama yang dianut orang lain. 3. Mencintai bahasa Indonesia dan daerah, tanah air dan bangsa. 4. Mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. 5. Mencintai sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. 6. Memiliki sopan santun dan tenggang rasa. 7. Memiliki disiplin dan tanggung jawab. 8. Percaya pada diri sendiri. 9. Memiliki sikap hormat dan menghargai waktu. 10. Menghargai keadilan dan kebenaran. 11. Bisa hidup sehat dan gemar berolahraga. 12. Mencintai kebudayaan dan tradisi nasional. 13. Peka terhadap keindahan. Itu adalah tujuan-tujuan daripada penjabaran tujuan-tujuan daripada kurikulum 1976. Tujuan pendidikan taman kanak-kanak pada kurikulum 1976 yang disempurnakan mengacu kepada pendidikan nasional yang digariskan pada GBHN 1983, yaitu 1. Meletakkan dasar ke arah pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan untuk hidup di lingkungan masyarakat. 2. Memberikan bekal kemampuan dasar untuk memasuki jenjang dasar. 3. Memberikan bekal untuk mengembangkan diri sesuai asas pendidikan sedini mungkin dan seumur hidup. Seiring dengan perjalanan pendidikan di Indonesia, khususnya di taman kanak-kanak, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah perlu mengupayakan untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang dimaksudkan untuk mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka perlu diadakan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesenian, pengembangan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan. Salah satu bentuk penyempurnaannya adalah penyempurnaan pada kurikulum yang sedang berjalan, yaitu dari kurikulum 1986 menjadi 1976 dan selanjutnya. Jadi inti daripada perubahan kurikulum di sini adalah semata-mata untuk menyempurnakan
daripada kurikulum untuk meningkatkan kegiatan belajar dan pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.